Alhamdulillahilladzi ghamara suhbata ibadihi bilata'ifi takhsisi qawlan wa imtinanan wa allafa baina qulubihim fa asbahu bi ni'mati ikhwana wa nazal ghilla min sudurihim fadallu fid dunya asdiqa'a wa akhdanan wa bil akhirati rufaqa'a wa khallana wassalatu ala Muhammadil Mustafa wa alihi wa ashabihi الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وعن Syakik al-Balkhi annahu qala, diriwayatkan daripada Syekh Syakik al-Balkhi annahu qala, annahu sesungguhnya Syakik al-Balkhi qala berkata siapa Syakik al-Balkhi, Tola benar mencari siapa kami khamsan pada 5 perkara. Tola benar mencari siapa kami khamsan pada 5 perkara. Fawajadna maka menemukan siapa kami kepada khamsan bi khamsin di dalam 5 perkara. Saya mencari 5 perkara, saya menemukan pada 5 perkara. Tola benar mencari siapa kami tarkal zunubi pada meninggalkan dosa-dosa. Fawajadna maka menemukan siapa kami kepada tarkal zunub di sholat duha, di dalam sholat duha. Kata beliau, kata Syekh Syakik al-Balkhi, ini adalah cara terapi, cara menterapi diri kita, cara menterapi diri kita agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa meninggalkan dosa-dosa. Caranya apa? Sholat duha. Makanya yang bulat-bulat itu harus yang rajin sholat duha. Yang bulat-bulat itu rajinkan sholat duha agar anggota tubuhnya itu tidak untuk maksiat terus. Karena apa? Sholat duha itu salah satu adalah untuk mensedekahi organ-organ tubuh kita ini, sendi-sendi tubuh kita ini. Nah, sendi-sendi ini kalau disedekahi, semoga dengan itu anggota tubuhnya itu tidak untuk dilakukan untuk melakukan dosa-dosa. Watalabna dan mencari siapa kami. Watalabna dan mencari siapa kami dia al-kuburi pada terangnya kuburan. Kalau benar mencari siapa kami dia al-kuburi pada terangnya kuburan. Fawajadna maka menemukan siapa kami kepada dia al-kubur, pada dia al-kubur fi sholatil laili, di dalam sholat malam. Kalau kalau kita ingin kuburannya terang benderang, nggak usah pasang PLN, nggak usah pasang caranya rajinlah sholat malam, karena sholat malam itu cahaya nur. Kalau kita sholat malam itu kan saatnya gelap gulita. Maka kalau kamu bisa menjalankan rajin sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat sholat malam ditutup witir 1 rakaat. Terus kalau kamu rajin, maka kuburan kamu terang benderang, nggak usah bayar ke PLN tiap bulannya. Ya, minallahumma. Rajin kalian sholat malam. Kalau udah rajin, siap-siap gelap gulita kuburan kamu. Watola benar dan mencari siapa kami jawab mungkarin wa nakirin, pada bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Wajadna maka menemukan siapa kami kepada jawab mungkarin nakirin bi qiraatil Qur'ani, di dalam membaca Al-Qur'an. Saya mencari bagaimana kami dimudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Ternyata bagaimana itu caranya adalah rajin membaca Al-Qur'an. Watalabna dan mencari siapa kami uburas sirati, pada bisa melewati siratal mustaqim.
Wa talabna dan mencari siapa kami ubura sirati apa bisa melewati siratal mustaqim. Wa wajadna maka menemukan siapa kami kepada ubura sirat bisaumi di dalam puasa, wasadaqati dan sedekah. Saya mencari bagaimana aku nanti bisa melewati siratal mustaqim. Maka caranya rajin, senang berpuasa dan bersedekah. Wa talabna dan mencari siapa kami. Wa talabna dan mencari siapa kami. Dzillal arsy pada tempat berteduh di bawah ars. Dzillal arsy pada tempat berteduhnya di bawah ars. Dzillal arsy tempat berteduhnya ars. Maksudnya adalah nanti di padang mahsyar. Padang mahsyar itu sangat terik matahari, panasnya luar biasa. Semua orang kepanasan luar biasa pada saat itu karena matahari sangat didekatkan di atas kepala kita ini, sangat dekat sekali. Matahari itu kalau kamu mendekat ke matahari saja sekarang ini jarak beribu kilo kamu sudah terhangus. Kita sekarang ini jarak ke matahari berapa ratus kilo. Nah, itu kalau didekatkan umpamanya katakanlah 1 kilo saja, matahari dengan jarak bumi kita ini, seluruh bumi ini akan hangus terbakar. Manusia, batu-batu, gunung-gunung, apa itu lautan, semuanya akan terbakar. Apalagi nanti di padang mahsyar sangat didekatkan. Caranya supaya kamu nanti bisa mendapatkan tempat VIP. Tempat VIP itu orang-orang menunggu antrian untuk melewati siratal mustaqim, mizan, hisab, supaya kamu bisa happy mendapatkan tempat tunggu VIP. Caranya gimana? Fawajadnahu bisawm apa itu? Bilal fawajadna maka menemukan kepada Bilal bil khalwah di dalam suka menyendiri. Bil khalwah di dalam suka menyendiri. Manusia itu harus punya waktu tersendiri untuk khalwat. Khalwat itu artinya kamu menyendiri untuk zikir kepada Allah. Ya, kamu duduk sendiri, kamu berada di kamar sendiri. Kamu jangan terus ngobrol sama orang teman-teman kamu sendiri kanan kiri. Tidak ada manfaatnya terus gitu. Cari tempat sendiri. Kalau malam menyendiri kamu di musola zikir, la ilaha illallah, baca Al-Quran, zikir, sholat. Tempat-tempatnya menyendiri itu yang mendapatkan kamu bisa mendapatkan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kamu itu harus ada waktu untuk spesial diri kamu sama Allah gitu. Kamu itu sama sama orang yang spesial saja kadang-kadang perlu di waktu meeting yang khusus. Presiden ada meeting khusus dengan menteri-menteri. Kira-kira kalau meeting khusus dengan menteri-menteri, rakyat jelata diajak atau tidak? Ada waktu khusus. Kita ini juga perlu ada waktu yang spesial kepada Allah, kekasih kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan khalwat, dengan menyendiri kita, jangan rame-rame. Jangan rame-rame maunya duduk loh bareng-bareng baru semangat. Kalau sendiri ngantuk terus. Nah, makanya sendiri, zikir sendiri itu ikhlas karena Allah. Nah, itu supaya kita bisa mendapatkan tempat VIP di padang mahsyarnya Allah nanti. Di padang mahsyarnya Allah caranya adalah suka khalwat atau menyendiri. Kalau ulama-ulama Thariqah ada khusus. Ketika zikir tidak boleh diganggu dengan waktu spesial. Wal maqalah salisah wal isrun, maqalah yang ke 23. Qala berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, ra'aitu melihat siapa saya jami'al akhillai pada semua sahabat-sahabat karib. Jami'al akhillai pada sahabat-sahabat yang terkasih. Sahabat-sahabat yang terkasih, sahabat karib itu sahabat yang terkasih. Al-asdiqa artinya adalah teman-teman, kata apa itu, sahabat-sahabat yang terkasih. Malam aro,
maka tidak melihat siapa saya khalilan pada kekasih, khalilan pada kekasih afdala yang lebih utama min hifdzil lisan daripada menjaga mulut, min hifdzil lisan daripada menjaga mulut. Wakam bena abdin, wakam dan banyak sekali, wakam dan banyak sekali bena abdin diantaranya seorang hamba sakata yang diam siapa abad tasawunan karena menjaga anil kadhib daripada bohong wal ghibah dan mengumpat, anil kadhib daripada berbohong wal ghibah dan mengumpat. Wa baina abdin dan diantara seorang hamba sakata yang diam seorang hamba listilain karena mencari kekuasaan, listilai sultanin al-haibati, listilain karena mencari kekuasaan sultan al-haibati pada pemimpin seorang raja yang punya wibawa alaihi atas hamba, alaihi atas abad. Banyak sekali seorang hamba yang diam tapi karena untuk supaya menjaga daripada kadhib. Tapi juga ada benar-benar kata diam tapi untuk mencari celah untuk mendapatkan kekuasaan di sisi seorang raja. Maka oleh karena itu bagaimana bisa menjaga lesan ini? Wara'aitu dan melihat siapa saya jami'an libas pada semuanya pakaian-pakaian. Wara'aitu dan melihat siapa saya jami'an libas pada semua pakaian-pakaian. Falam aro, maka tidak melihat siapa saya libasan pada pakaian afdala yang lebih utama minal waraq daripada sifat waraq. Sifat waraq itu artinya menjaga diri dari hal-hal yang subhat, haram maupun subhat, ya, waraq. Allah berkata siapa Ibrahim bin Adham, siapa Syekh Ibrahim bin Adham, al-waraq utawi waraq itu tarku kulli subhatin, itu meninggalkan tiap-tiap perkara subhat. Jadi yang dinamakan waraq meninggalkan semua perkara subhat. Subhat itu masih campur, ada halal, ada haram, itu namanya subhat, ya. Ada yang halal, ada yang haram. Makanya bisa juga makanan, bisa juga perbuatan, ya. Sholatnya rajin, maksiatnya juga, namanya STMJ. Sholatnya terus, maksiat juga. Ada yang begitu? Sholatnya rajin, gosok sendal juga. Ada yang begitu seperti itu? Insya Allah. Amatar kuma utawi adapun, utawi meninggalkan perkara layang pau yang tidak bermanfaat kepada kamu, bahwa maka utawi ma itu tarkul fudulat, itu meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan, perkara-perkara yang berlebihan. Jadi kalau warok itu tarku kulis subhatin, tapi kalau kamu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk kamu, maka itu namanya amama tarku malayam, itu adalah tarkul fudulat, meninggalkan perkara-perkara yang berlebihan. Qala, bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Abi Hurairah, pada Abi Hurairah, kun, kata Rasulullah, kun, jadilah siapa kamu warian itu orang yang warok. Kun, jadilah siapa kamu warian pada orang yang warok. Takun, maka jadi siapa kamu a'budan nasi, pada orang-orang ahli ibadahnya manusia. A'budan nasi, pada sebaik-baiknya apa itu? Orang-orang ahli ibadahnya manusia. Kalau kamu warok, maka kamu jadi orang-orang ahli ibadahnya manusia.
Wa itu dan melihat siapa saya. Ini kata Umar bin Khattab, jami'al mali pada semuanya harta benda. Sama jami'al mali pada semua harta benda. Falam arah maka tidak melihat siapa saya. Malan pada harta Abdullah yang lebih utama apa mal minal qanaati daripada sifat qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Qanaah itu menerima pembagiannya dari Allah. Itu menerima ikhlas karena diberi Allah segini, ikhlas, ridho. Nah, tapi bukan berarti dirinya tidak ada usaha, punya usaha tapi terus qanaah. Karena tugas kita ini ikhtiar, hanya ikhtiar. Selanjutnya adalah Allah yang menentukan. Wa yautai qanaah itu tarku tatallu'i. Itu adalah meninggalkan apa itu? Atatallu itu melihat-lihat. Semoga tatallu pada melihat-lihat atau meneliti. Ilal mafqudi pada perkara yang tidak ada. Ilal mafqudi pada perkara yang tidak ada. Pikirannya andaikan aku itu yang perkara-perkara yang tidak ada itu selalu yang menghantui pikirannya terus. Itu namanya tidak qanaah seperti itu. Aku andaikan punya mobil, punya motor, segala macam. Orang itu terlalu dibebani dengan pikiran-pikiran seperti itu. Wal istighna dan merasa cukup bil maujud dengan perkara yang ada. Itu namanya qanaah. Itu awal berikutnya lagi merasa cukup dengan perkara yang ada. Hanya orang itu ya pokoknya qanaah, menerima, disyukuri apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita. Qala berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kun jadilah siapa kamu wari'an orang yang warok. Takun maka jadi siapa kamu abudan nasi menjadi orang-orang yang ahli ibadahnya manusia. Wakun dan jadilah siapa kamu qana'an pada orang yang qana'ah. Wakun dan jadilah siapa kamu qana'an pada orang yang qana'ah. Takun maka ada siapa kamu askuron nasi pada orang-orang yang bersyukurnya manusia. Wa ahibba dan mencintailah siapa kamu annasa pada manusia ma pada perkara tuhibbu yang mencintai apa ma linafsika pada dirimu takun maka ada siapa kamu mukminan menjadi orang yang beriman. Yang berikutnya lagi perintahnya Rasulullah, jadilah kamu orang warok, jadilah orang yang qanaah, mencintailah manusia yang lain sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, maka kamu menjadi orang yang beriman. Ya. Jadi kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kamu sendiri. Kamu suka tidak diri kamu kalau disakiti orang lain? Tidak. Maka seperti itu kamu perlakukan kepada orang lain. Jangan suka menyakiti orang lain. Kalau kamu dibully oleh teman kamu, suka apa tidak? Tidak. Maka jangan engkau membuli orang lain. Kalau kamu tidak suka dijewer orang lain, maka kamu jangan suka menjewer orang lain. Kalau kamu tidak suka dipukul, maka kamu jangan suka memukul orang lain. Paham? Jadi perlakukan orang lain itu seperti kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Paham? Wa ahsin dan berbuat baiklah siapa kamu mujawarataman pada bertetangga. Mujawarataman pada bertetangga kepada orang lain. Wasit pada bahasa Indonesia itu apa ya? Mujawarataman pada
bertetangga pada orang lain orang. Mujawaratan pada apa bahasa Indonesia ini? Pada mujawaratan pada bertetangganya seseorang. Jawarata pada bertetangganya kamu. Wasin mujawarata pada bertetangganya seseorang. Jawarata pada bertetangga kepada kamu. Takun maka ada sahabat kamu musliman jadi orang Islam. Berbuatlah baik kamu kepada tetangga kamu munawis. Maka kamu jawaro yang bertetangga, mujawaro taman pada orang jawaro maka bertetangga siapa orang kepada kamu. Takun maka ada sahabat kamu musliman menjadi orang Islam. Jadi kalau kamu jadi orang muslim yang baik, maka kamu harus berbuat baik kepada tetangga kamu gitu ya. Namanya tetangga di sini tidak disebutkan harus orang Islam, siapapun juga tetangga kamu harus berbuat baik gitu loh. Wa akil dan mempersedikitlah sahabat kamu. Wa akil dan mempersedikitlah sahabat kamu ad-dohka pada tertawa. Apalagi tertawanya cekikian, pokoknya tertawanya keras-keras. Mempersedikitlah siapa kamu dohka pada tertawa. Fa'inna kasratat dohki, maka sesungguhnya memperbanyak tertawa itu bisa mematikan apa kasratul dohki al-qalba pada hati. Kalau orangnya banyak tertawa, hatinya mati, susah menerima kebenaran. Suka tertawa, apalagi suka tertawa sendiri, jalan-jalan tertawa sendiri. Kalau begitu tuh hati-hati, sebentar lagi masuk rumah sakit ya. Tertawa orang itu memang perlu butuh orang lain, tertawa saja harus butuh teman, betul? Kalau tertawa sendiri kira-kira gimana? Kalau tertawa sendiri terbawa di kamar gitu, tertawa sendiri. Langsung panggil ke rumah sakit. Masya Allah. Wala itu dan melihat siapa saya. Jami'al birri pada semua kebagusan. Jami'al birri pada semua kebagusan menaik. Falam aroh maka tidak melihat siapa saya birran pada suatu kebaikan. Abdullah yang lebih utama minan nasihat daripada nasihat. Dia utai nasihat asidku fil amal. Namanya nasihat yang terbaik itu adalah asidku itu benar fil amal di dalam perbuatan. Nasihat itu asidku fil amal. Jadi nasihat yang terbaik itu adalah apa? Asidku fil amal. Ucapan dan perbuatan yang betul. Ucapan dan perbuatan yang nasihat yang benar. Memberi nasihat itu yang sepadan gitu. Kamu memberi nasihat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, saya nasihatkan kepada kalian semuanya di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, saya alumni Pondok Pesantren Nurul Anwar menasihatkan putra-putranya sebaiknya mondok pesantren supaya senang ngaji. Ayo bagaimana kita senang ngaji? Kau sendiri males ngaji tidur terus, keluarga kamu tidak ada yang mondok. Ya, seperti itu sepadan apa tidak? Kau ditertawakan sama jamaah, Pak Ustaz, anaknya sendiri tidak ada yang mondok, tidak ada yang ngaji, tidak ada yang bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, tidak pernah ngaji Jurumiyah, suruh orang-orang untuk seneng ya, artinya yang sepadan. Artinya suara kita, nasihat kita itu berbobot kalau asidku fil amal. Benar apa yang dikatakan. Apa itu benar apa yang dikatakan. Hadirin semuanya, saya minta kepada hadirin rajin jamaah. Sendiri tidak pernah jamaah, ngumpet terus. Rajin sholat, sendiri tidak pernah sholat. Rajin ikut ngaji di pengajian ulama-ulama, kau sendiri waktunya orang ngaji malah kabur. Makanya hati-hati, penyakitnya juga kadang-kadang ustaz itu
Ustaz bukan ustaz ya. Ustaz itu karena suka nasihati sendiri, malah dirinya susah untuk menerima nasihat. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi ini salah satu penyakit. Penyakitnya kalau sudah disebut ustaz itu sudah tidak mau meningkatkan kualitas ilmunya lagi, sudah susah untuk menerima nasihat lagi, maunya nasihatin orang terus ya. Masya Allah, semoga kita semua menjadikan keluarga kita, anak turun kita menjadi orang-orang senang ngaji. Kalau hidup kita di dunia wa fil akhirah. Al-Fatihah.